karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral baru Bang Spaghetti Aglio e Olio, rasa paling favorit di resto Itali dengan bumbu garlic Itali ditambah topping daging crispy. Aroma garlicnya bikin lapar. Pakai kue istimewa baru Bang Spaghetti Aglio e Olio. Pas aku coba Le Mineral, sebenarnya beda. benar, karena Le Mineral sumbernya dari pegunungan terpilih, mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya, membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Indah Yudita. Dan saya Astron Celi. Pemirsa, kabar duka datang dari Meksiko. Seorang wanita tewas ditembak saat siaran langsung di akun TikToknya. Berita tersebut dan informasi lainnya kami rangkum dalam Kilas Mancanegara. Valeria Marquez, seorang model dan influencer Meksiko, tewas ditembak saat melakukan live di akun TikToknya. Penembakan terjadi di sebuah salon di wilayah Zapopan di pinggiran Guadalajara, tempat korban melakukan siaran langsung. Dalam video, korban terlihat berbicara dengan seorang kurir sebelum terdengar suara tembakan. Wanita berusia 23 tahun itu dilaporkan tertembak di bagian dada dan kepala. Insiden ini menambah panjang aksi kekerasan terhadap perempuan di Meksiko. Pada 13 Mei, kartel narkoba Meksiko juga menembak calon wali kota Veracruz, Yesenia Lara Gutierrez, saat tengah memimpin kampanye. Di Inggris, kebakaran hebat melanda bekas pangkalan militer di Bicester dekat Oxford. Akibatnya, 2 petugas pemadam kebakaran dan seorang warga sipil tewas. Otoritas setempat masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara serangan militer Israel di Gaza, Palestina terus berlanjut. Serangan dari darat dan udara dilancarkan di pinggiran Deir al-Balah dan kota Khan Yunis. Ledakan terjadi sepanjang Jumat pagi, mengakibatkan sedikitnya 20 warga sipil tak berdosa meninggal dunia. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Indonesia di Gaza Tenggara untuk selanjutnya dimakamkan. Seorang anggota sindikat narkoba di Jakarta menyamar sebagai pedagang minuman es teh saat mengedarkan sabu-sabu. Sementara di Sampang, Jawa Timur, kurir narkoba mendadak menangis saat disergap polisi. Pria ini menangis ketika disergap anggota Polsek Sokobana di Jalan Dusun Bandaran, Sampang, Jawa Timur karena kedapatan membawa narkotika. Dari tangannya disita paket sabu-sabu dengan berat total 4 gram. Tersangka diringkus setelah melakukan transaksi narkoba di tempat lain. Polisi masih menyelidiki bandar yang memasuk sabu-sabu itu. Pada saat itu tersangka kedapatan membawa narkotika jenis sabu disaruh di kantor polisi. Sementara itu di Jalan Kelapa Sawit 2, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, seorang pria ditangkap karena diduga mengedarkan sabu-sabu. Untuk menyamarkan perannya, tersangka berpura-pura berjualan minuman es teh. Selain menyita paket sabu-sabu siap edar di gerobak, dalam penggeledahan di rumah tersangka didapati narkoba yang disimpan. Total ada 113,40 gram sabu-sabu yang dapat disita. Terungkapnya penjualan narkotika berkedok pedagang es teh setelah warga melaporkan kecurigaan mereka ke polisi. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10 hasil klinik dengan total 3,37 gram di dalam bentuk berupa dagangan teh oplosan.
Atas perbuatannya tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Sepasang muda-mudi di Tulung Agung, Jawa Timur hanyut terseret air bah saat melintasi jembatan yang terendam banjir. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, seorang ibu dan anaknya tewas akibat terseret banjir. Warga dan pengendara yang melintas berupaya mengevakuasi seorang bocah yang terseret luapan air di Dusun Epen, Desa Sutopati, Kecamatan Kajorang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diduga korban yang berboncengan motor dengan ibunya terjatuh saat berupaya melewati banjir yang menerjang ruas jalan Magelang Wonosobo. Warga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama, naas nyawa keduanya tak bisa diselamatkan. Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan lereng Gunung Sumbing sepanjang hari Jumat. Pada saat suatu pagi ada ibu-ibu berhubungan dengan anaknya dari bawah ke atas itu menerjang banjir Pak. Dan entah jatuh atau terseret banjir, ibu-ibu itu langsung masuk ke parit beserta anaknya. Dan korban dua orang meninggal dunia setelah ditemukan di musola bawah kurang lebih 50 meter. Di Tulung Agung, Jawa Timur, petugas mengevakuasi jenazah wanita yang hanyut terseret luapan air sungai di Desa Rejosari, Kecamatan Kaliwadi. Korban yang berboncengan motor bersama teman prianya terseret arus saat melintasi jembatan yang terendam banjir. Jasad korban ditemukan terseret sejauh 700 meter, sementara teman prianya selamat setelah berpegangan pada akar pohon. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah rumah rusak akibat timbunan longsor menyusul hujan deras yang mengguyur Purworejo, Jawa Tengah selama beberapa jam. Bencana serupa juga mengulang beberapa rumah warga akibat longsor tembok penahan tanah setinggi 4 meter. Warga berupaya untuk menyingkirkan reruntuhan tembok rumah agar mereka bisa mengais barang berharganya yang tertimbun reruntuhan di kawasan Cipancar, Sumedang, Jawa Barat. Kerusakan ini merupakan dampak longsor tembok penahan tanah setinggi 4 meter hingga menjebol dan melulantarkan sejumlah rumah di kawasan tersebut. Bahkan jalan desa pun ikut ambles, tanah yang tak mampu menahan resapan air hujan penyebab bencana tersebut. Sejumlah rumah di Dusun Pancung Berundung, Purworejo, Jawa Tengah ini tak berbentuk setelah akibat bencana longsor. Longsor bukit setinggi 70 meter terjadi Kamis menyusul hujan deras selama beberapa jam mengguyur lamanya melanda kawasan ini. Tugas segera membuka akses jalan untuk mempermudah penanganan bencana di kawasan ini. Ubur-ubur warna putih bening memenuhi perairan pantai utara Purworejo, Jawa Timur sejak 2 pekan terakhir. Meski membuat warga urung berenang di pantai, serbuan ubur-ubur justru dimanfaatkan para nelayan untuk jadi umpan menangkap ikan. Gitu. Ini diantaranya tampak di perairan sekitar Pelabuhan Tanjung Tembaga, Mayangan, Probolinggo. Berwarna putih bening dengan bintik hitam di bagian kepala. Jumlahnya diperkirakan ribuan atau bahkan jutaan. Diduga merupakan spesies Acromitus flagellatus atau ubur-ubur mangrove sungai. Satu air bertubuh lunak ini dikenal tidak menyengat sehingga relatif tidak berbahaya. Namun sejumlah warga yang mendatangi pantai untuk berenang memilih urung berenang. Kecewa ya Bu ya, nggak bisa mandi ya. Tadinya mau berenang. Menurut para nelayan pesisir pantai, serbuan ubur-ubur merupakan fenomena alam tahunan saat perubahan cuaca dari musim hujan ke musim kemarau. Keberadaan ubur-ubur justru dimanfaatkan untuk menjadikan umpan memancing ikan. Pengaruhnya cuma orang bubu itu. Kan barongan untuk dan sampai bubu umpan itu. Oh, jadi dijadikan sebagai umpan ya? Diperkirakan ubur-ubur datang untuk mencari makanan berupa plankton yang banyak terdapat di sekitar pantai laut Jawa Probolinggo. Biasanya ubur-ubur akan menjauh dari pantai mulai bulan Juli hingga akhirnya menghilang di bulan Agustus. Dendi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.
Persib Bandung melawan Persita Tangerang berakhir imbang dengan skor 2-2. Meski imbang, Persib masih kokoh di puncak klasemen. Dalam laga yang digelar di Stadion Indomilik Arena Tangerang, Banten, Jumat sore, Persib Bandung unggul lebih dulu lewat gol cepat di menit kedua. Usai tuan rumah kebobolan di awal pertandingan, permainan kedua tim berjalan makin sengit. Di penghujung babak pertama, Persita mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat sepakan penalti Eder Desa. Masuk di babak kedua, Persib kembali bermain agresif. 2 menit babak kedua dimulai, Aaron Delpino berhasil menjebol gawang tuan rumah melalui sepakan jarak dekat. Setelah gol itu, Persita Tangerang terus memberikan tekanan untuk tim tamu. Ryuji Utomo menyerangkan bola ke gawang Persib setelah berhasil mengambil bola dari umpan Muhammad Toha. Skor menjadi 2-2, bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil imbang ini, Persib Bandung memimpin klasemen BRI Liga 1 dengan koleksi 66 poin dari 22 laga. Sementara Persita tetap di posisi 11 dengan raihan 43 angka. Nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Persita Tangerang di area Stadion Purnawarman Purwakarta berlangsung meriah. Ya, acara yang diselenggarakan Sobat Militer ini dihadiri ribuan bobotoh fighting yang terus bergelora menyuarakan dukungan sepanjang pertandingan pada Jumat. Meski tidak dipastikan sebagai juara pertandingan Persib Bandung melawan Persita Tangerang masih mengundang animo tinggi, terutama bagi bobotoh fighting atau penonton Bandung yang memadati arena Purwakarta Persib Bandung Persita di halaman Stadion Purnawarman Kabupaten Purwakarta. Hujan deras dan mentalanya nonton bareng semangat bobotoh. Mana? Ya, Kak, duit beres. Yahya terus memperkeras jalannya pertandingan. Sayangnya, pada laga di pekan ke-33, tim Maung Bandung harus puas dengan tambahan 1 poin usai bermain imbang 2-2 melawan Persita Cisadane. Usai mengikuti nonton bareng, para bobotoh Viking kembali turun ke jalan dan melakukan konvoy merayakan gelar juara back-to-back Persib Bandung. Sementara, perayaan ekor back-to-back Persib Bandung nantinya akan dilakukan pada 24 Mei 2025 usai pertandingan terakhir Persib di pekan ke-34 melawan Persis Solo. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Maluku United menang telak atas PSIS Semarang dengan hasil akhir 5-1 dalam laga lanjutan BRI Liga 1. Patrick Gianca Sayuri berhasil membawa timnya menembus 3 besar klasemen. Iya, umpan panjang lagi kali ini balas garis putih dari Radiansyah dan masuk pemirsa. Duel Maluku United versus PSIS Semarang yang berlangsung di Stadion Gelora Kiraha, Ternate Maluku Utara, Jumat malam berjalan seru. 15 menit laga berjalan, dan Sayuri berhasil memecahkan kebutuhan dengan menjebol gawang yang dijaga Rizky Darmawan. Duel makin sengit karena tuan rumah berusaha menambah gol. Di menit ke-42, Cecu Menses mencetak gol dari situasi sepak pojok. 2 menit kemudian,
dan Cisayuri kembali menjebol gawang Laskar Maesa Jenar. Pada saat diambil free kick itu dia. Betul. Usai turun minum, Malut United mencetak gol tambahan di menit ke-75 melalui Miguel Martinez yang mencetak bola pantulan dari tendangan Adriano yang membentur tiang gawang. Dan Cisayuri mencetak gol ketiga di menit ke-88 usai menerima umpan balik dari Adriano. PSIS Semarang memecahkan kebutuhannya setelah Safrul Bintar mencetak gol bunuh diri di menit ke-90 plus 5. Skor 5-1 untuk keunggulan tuan rumah bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Malut United naik peringkat 3 di klasemen sementara dari Liga 1, sedangkan PSIS Semarang berada di dasar klasemen. 2 pekan menuju akhir musim, saksikan double big match BRI Liga 1 2024-2025 Bali United FC versus Mandar United FC pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan Persija Sleman versus Persija Jakarta pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar dan video. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus pagi hari ini. Usai Fokus pagi, jangan lewatkan melanjutkan program Magic 5. Dan wakil terima kasih yang bertugas, saya Astran Syari. Kasih Nadika, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pada gitu betengna anggar mentator. Rame ya? Tugas kan waktunya cuti.